Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam program Cahaya Ramadan Basnas Bulukumba bersama saya, Sunarti Sain, dan hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana peran pemerintah daerah dalam memaksimalkan zakat, infak, dan sedekah. Hadir di studio Radar Selatan, Bapak Sekda Kabupaten Bulukumba, Pak Ali Saleng. Assalamualaikum Pak Sekda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ini sudah mau Belum ada lebaran kalah ini. ini, Oh, belum ada kalah Pak. Alhamdulillah. Baik Pak Sekda, kita tahu kan bahwa Kabupaten Bulukumba ini selalu menjadi percontohan dalam hal bagaimana berkontribusi dalam mengoptimalkan atau memaksimalkan zakat, infak, dan sedekah. Nah, Pak Sekda mungkin bisa bercerita sedikit sebenarnya seperti apa peran-peran yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini. Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum. Alhamdulillah pada hari ini saya memenuhi undangan Radar Selatan untuk kita bincang-bincang soal zakat, infak, dan sedekah. Ya. Seperti disampaikan tadi, Bulukumba menjadi salah satu contoh pengolahan zakat, infak, dan sedekah di Sulawesi Selatan khususnya. Ya itu mungkin ya karena Bulukumba selama ini banyak dikunjungi oleh daerah lain. Tempat belajar Pak Sekda. Bukan cuma dari Sulawesi Selatan, tapi itu juga dari luar daerah. Satu sisi sebagai orang Bulukumba dan sebagai pengelola tentu ini menjadi sebuah kebanggaan sekaligus menjadi tantangan bagi kita karena banyak saudara kita dari daerah lain setelah mempelajari sampai detail lalu kemudian ingin mencoba, tetapi ada banyak tantangan yang mereka hadapi. Kita juga di Bulukumba tidak begitu saja langsung jadi. Tidak mulus-mulus amat gitu Pak ya? Tidak mulus-mulus amat. Karena sejak dibentuk di 2017 sebagai tindak lanjut dari peraturan daerah, maka beberapa upaya telah dilakukan, mulai dari metode sosialisasi, pendekatan door to door ke teman-teman ASN melalui OPD-nya tentu. Itu makan waktu tahunan juga. Memang di awal-awal Basnas yang proaktif melakukan, bahkan menitip ke masing-masing bendahara. Dan itu banyak cara yang dilakukan oleh masing-masing UPD. Ada yang mereka buat dalam bentuk celengan, dia simpan di situ. Siapa saja ASN yang mau silakan. Ada juga bendahara yang punya metode di setiap bulan langsung menagih. Mana nih infak sedekah. Kalau masuk kategori zakat maka tentu akan terpola dengan sendirinya. Ada hitungannya Pak ya. Nah, itu yang dilakukan, dan saya kira ini juga tidak terlepas dari apa yang dilakukan oleh Bupati periode sebelumnya, Pak Andi Sofi almarhum, karena dialah yang merintis tetapi pada era itu belum maksimal. Basnas masih baru merangkak ceritanya, masyarakat juga melihat percaya tidak Basnas bisa tidak mengelola ini. Nanti seiring dengan waktu kita coba dorong semua OPD dan itu kita lakukan secara masif, mengundang rapat teman-teman OPD dan lalu kemudian diberikanlah tanggung jawab ke masing-masing OPD. Memang Basnas masih melakukan tugas penjemputan ke
masing-masing. Masih door to door juga waktu itu Pak ya. Nah, saya lanjut cerita. Setelah di era Pak Bupati ini, ya. Bapak Haji Andi Mukhtar Yusuf, beliau juga mencermati ada potensi yang bisa kita kembangkan dan kenapa ini tidak dimaksimalkan. Nah, kita lakukan rapat dan pada saat itu diharapkan masing-masing kepala OPD bertanggung jawab untuk menghimpun, ya. Dan setelah dianggap ini merata di masing-masing OPD dan sekaligus untuk memberikan kemudahan bagi Basnas baik dalam mengumpul maupun dalam mendistribusikan, maka kemudian kita melakukan cara bagaimana kalau itu langsung dilakukan oleh bank, ya. Karena selama ini dipotong ke oleh bendahara. Iya. Jadi persiapan kita sudah lakukan, semua kepala dinas, kepala OPD bertanggung jawab sekaligus menandatangani kesanggupan dan sekaligus bertanggung jawab kepada negaranya untuk memberikan persetujuan pemotongan melalui gajinya, dan lalu kemudian kita tindak lanjuti dengan kerjasama BPD. Nah, mulai saat itu kami ini ASN sadar bahwa ternyata potensi kita cukup besar. Berarti tantangan sebaliknya bagi Basnas, mau diapakan ini dana untuk kemudian dikelola sekaligus dia pertanggungjawabkan. Iya, betul. Nah, seperti itu. Iya. Artinya kalau melihat tadi perjalanannya, ini juga tidak langsung seperti membalik telapak tangan, begitu ya Pak Sekda, karena di awal memang Basnas sendiri sudah berupaya dengan menghubungi langsung bendahara dan dilakukan secara manual gitu. Kemudian ada kebijakan yang diintervensi oleh pemerintah daerah dengan membuat satu kebijakan yang akhirnya bisa lebih maksimal apa namanya? Betul sekali. Ya, menghimpun zakat dari masyarakat, terutama dari ASN ini. Nah, sebenarnya tadi yang menarik bahwa Pak Sekda mengatakan tantangan sekarang ada pada Basnasnya, bagaimana Basnas bisa mendistribusikan, memanfaatkan potensi yang ada itu dengan benar-benar dengan baik gitu. Kalau kita lihat selama ini Basnas sudah banyak melakukan terobosan-terobosan Pak Sekda. Iya, jadi kalau kita ini kan episode ke-10 kita podcast dari program Cahaya Ramadan Basnas. Iya, dan ada beberapa episode itu kita mengundang para mustahik yang penerima manfaat itu untuk memberikan semacam bagaimana pengalaman mereka menerima bantuan dari Basnas hingga akhirnya mereka menjadi muzaki, pemberi manfaat gitu. Dan itu menarik sekali pengalaman-pengalaman dari warga yang mereka sampaikan. Kalau Pak Sekda melihat apa program-program prioritas yang sudah dilakukan Basnas selama ini, titik berat yang harus terus diupayakan ada di masyarakat itu apa Pak? Selain dari membantu, misalkan membantu masyarakat fakir dan sebagainya, tapi mungkin ada program yang penguatan kesejahteraan dan sebagainya yang menjadi harapan dari pemerintah daerah. Iya, terima kasih. Saya kira sudah banyak yang dilakukan, sekalipun tentu harapan kita bisa lebih maksimal lagi. Beberapa pengelola UMKM yang ada SIS-nya di belakang itu pasti binaan dari Basnas. Nah, ada juga yang menarik bagi saya bahwa dari dana yang dikelola itu juga bisa dimanfaatkan untuk bedah rumah. Ada beberapa yang pernah kami tinjau, dan juga diantaranya kami referensi, coba cek dulu di sana layak tidak dia diberikan intervensi oleh Basnas untuk memperbaiki rumahnya sehingga dia layak. Dan alhamdulillah dalam waktu yang tidak terlalu lama itu bisa dilakukan, dan bagusnya lagi karena ini kolaborasi dengan Kodim, TNI. Jadi betul-betul dana ini dimaksimalkan kegunaannya, karena kalau seperti kita tahu
kita libatkan TNI kan banyak Iya, kerja-kerja apa istilahnya ini ya, ya sangat karena membantu, sangat iya, membantu lah untuk membantu, ya tidak untuk tidak ada unsur ya, bisnis di situ. betul. Dan saya kira Ya, apa terobosan yang dilakukan ini saya kira luar biasa. ya, Nah, bukan cuma itu, ketika ada warga kita, ya, seperti kita tahu Bulukumba kan memang banyak warga dari luar ya, iya. dan sekaligus Daerah juga tetangga gitu ya Pak ya, ya. sekaligus juga Bulukumba ini ya orang perantau, kemudian tiba-tiba muncul datang ke Bulukumba tidak punya apa-apa. Entah itu karena dia sudah kembali habis merantau atau bagaimana, tiba-tiba ada di dalam di rumah sakit. Iya. Nah, pada kondisi itu ya pemerintah tidak boleh menolak. Di satu sisi rumah sakit harus memberikan pelayanan, di sisi lain ada kewajiban-kewajiban tertentu dari proses itu. Nah, disitulah Basnas hadir. Iya, iya. Benar. Itu ada persentase khusus yang telah ditetapkan bahwa sekian yang ditanggung oleh Basnas, sekian ditanggung oleh keluarga. Iya. Dan termasuk di dalamnya ketika ada warga kita yang tidak lancar iuran BPJS-nya ketika itu mandiri, atau bahkan dia kena denda keterlambatan. Nah, di situ lagi-lagi Basnas kembali hadir untuk membantu warga kita. Jadi kami jujur ya dari pemerintah Kabupaten Bulukumba merasa sangat terbantu. Iya. Artinya kepercayaan masyarakat terhadap Basnas itu juga semakin hari semakin bagus Pak Sekda ya, karena apa ya, mungkin masyarakat melihat bahwa apa yang sudah dilakukan Basnas kelihatan begitu, kerja-kerja Basnas itu nampak di dalam masyarakat. Termasuk yang tadi Pak Sekda singgung tentang UMKM, bagaimana warga juga diberdayakan dalam program pemberdayaan Basnas, bantuan modal dan sebagainya. Ya, yang menarik itu tadi Pak Sekda tentang apa namanya, intervensi di persoalan kesehatan, karena selama ini juga banyak yang tidak tercover KIS-nya atau BPJS-nya, tapi ketika mereka masuk rumah sakit, di rumah sakit itu sudah menggaransi bahwa apa namanya, biaya pengobatan itu bisa dibantu oleh Basnas, tapi walaupun ada pagunya gitu ya Pak ya, ada apa standarnya gitu, mungkin berapa 30% atau 20%, saya juga kurang hafal tepatnya seperti apa, tapi ada standar yang sudah ditetapkan. Nah, selain kesehatan juga yang kami dengar ada di bidang pendidikan Pak. Ini seperti apa untuk program pendidikannya? Iya, lagi-lagi Basnas kita fungsikan sekaligus kita libatkan untuk mengintervensi masyarakat kita yang kebetulan berada pada kondisi tidak mampu, tapi wajib untuk melanjutkan pendidikan. Ya, entah itu dikasih pakaian kan, belikan sepatu, tas, buku dan sebagainya. Dan itu rutin dilakukan. Mudah saja bagi teman-teman Basnas ketika ada informasi yang masuk, maka ada tim yang mengakses langsung ke lokasi untuk kemudian ditindaklanjuti. Jadi tidak perlu berlama-lama proses itu jalan, dan itulah barangkali yang menjadi salah satu keunggulan dari pengelolaan Basnas yang selama ini dilakukan. Ya, itu yang diintervensi mulai dari jenjang perguruan SD sampai perguruan tinggi atau seperti apa Pak? Kalau ke perguruan tinggi ada memang, tapi tidak seberapa. Ya. Hanya semacam bantuan pendidikan ya. Bantuan penyelesaian studi akhir. Penyelesaian studi akhir. Baik. Nah, ini semua kan yang kemudian membuat banyak daerah lain seperti yang tadi Pak Sekda katakan datang ke Bulukumba untuk belajar. Nah, ketika kita melihat bahwa banyak pemerintah daerah di kabupaten lain juga mendorong memaksimalkan zakat seperti apa yang dilakukan pemerintah daerah di Kabupaten Bulukumba. Menurut Pak Sekda sendiri, kebijakan seperti ini memang harus dilakukan secara bersinergi atau ada pola-pola yang lebih bagus untuk lebih maksimal, gimana? Iya, saya kira memang kolaborasi penting, tetapi
kita jangan lupa bahwa Perda ini sekalipun undang-undang memang rujukannya lalu PP sampai kemudian kita buat Perda, tapi itu bagian dari upaya kita untuk mendukung program pemerintah di bidang keagamaan. Nah, hal yang menjadi kekuatan kita karena seluruh Perda yang terkait dengan program di bidang keagamaan itu merupakan usulan dan pengawalan dari masyarakat, dari bawah, dari bawah, ya. Iya, dia sehingga kita tidak terlalu setengah mati lah mengedukasi, ya, karena memang lahir dari bawah, ya. Karena itu kemudian orang mengartikan bahwa di Bulukumba ini berlaku syariat Islam. Satu diantaranya itu tadi pelaksanaan zakat dan sedekah, padahal sebenarnya tidak. Itu adalah bagian dari program pemerintah di bidang keagamaan. Sehingga apapun yang kita lakukan terkait dengan ini, para ulama, para cendekiawan, ya, para ustaz, para mubalik, itu ada di barisan kita. Apalagi sekarang ini dengan banyaknya komunitas-komunitas yang muncul, ya. Dan saya kira potensi ini kita lakukan dengan melalui kolaborasi yang begitu bagus, terkoordinir, dan semua bisa kita pertanggungjawabkan kepada umat. Itulah yang barangkali menjadi keunggulan, salah satu keunggulan kita di Kabupaten Bulukumba. Ya, menarik Pak, karena program ini atau kebijakan ini bukan lahir dari pemerintahnya, tapi keinginan dari bawah. Jadi lebih memudahkan dalam melaksanakan atau mengeksekusi. Nah, Pak Sekda, dari pihak Basnas sendiri pernah mengatakan bahwa sebenarnya potensi zakat itu, dan tadi juga diiyakan oleh Pak Sekda, itu sangat besar, masih sangat besar. Dan itu juga masih banyak yang bisa kita maksimalkan dalam hal menghimpun potensi yang ada dalam masyarakat. Ini seperti apa nih Pak Sekda melihat bagaimana kita lebih optimal lagi dalam menghimpun zakat di masyarakat? Kalau kita sharing dengan teman-teman kabupaten lain, ya, sebenarnya apa yang dilakukan di Bulukumba ini masih perlu, ya. Masih perlu ditingkatkan, masih Pak, perlu. Ya. Kalau di Baru itu yang namanya abdi negara, apakah itu ASN, TNI, Polri, itu masuk ke Basnas semua. Ya. Nah, kita di Bulukumba ini belum maksimal kita lakukan, ya. Tetapi tidak berarti bahwa masih ada potensi lain yang bisa kita gerakkan, gitu. Iya, di Baru yang namanya sertifikasi TPP itu juga menjadi potensi. Jadi bukan cuma gaji pokok di sana, pendapatan lain juga langsung itu masuk kategori zakatnya seperti apa? Masuk di infak itu, ya. Iya, jadi mereka itu di sana sudah mampu mengumpulkan itu di atas 1 miliar. Luar biasa. Kalau di Bulukumba sendiri belum sampai di angka itu, Pak, ya? Belum, masih di antara 600 jutaan ya, per tahun. 700. Nah, per bulan. Per bulan. Karena yang kita maksimalkan ini baru di ASN. Ya. Nah, belum yang pertanian misalkan. Iya, kalau untuk pertanian, teman-teman Basnas sudah masuk ke sana, dan saya kira sudah mulai bergerak naik, ya. Dari apa yang dilakukan, karena memang kita dorong teman-teman kepala desa, pura yang punya wilayah pertanian, perkebunan, dan itu secara rutin dilakukan pengolahan. Ketika dia panen, maka kemudian kita langsung melakukan komunikasi dengan para petani, dan alhamdulillah sudah banyak. Sebelum sampai di rumahnya mereka sudah hitung sekian, dan itu luar biasa. Kita mau ini menyeluruh ke desa-desa, ke wilayah Bulukumba, sehingga
apa yang saya katakan potensi kita besar tapi belum teroptimalkan, bisa kita lakukan secara baik. Dan tentu akan banyak juga dirasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat. Iya benar. Jadi jika zakat yang terhimpun itu lebih optimal, masyarakat akan kembali kepada masyarakat yang merasakan manfaatnya, begitu ya Pak Sekda ya. Nah, kalau tadi dikatakan zakat pertanian belum optimal, belum maksimal perhimpunannya ya. Nah, sebenarnya masalah apa yang terjadi sehingga ini belum optimal Pak Sekda? Saya kira edukasi mungkin atau apa gitu. Ya, saya kira pergerakannya atau polanya harus kita ikut sama, kurang lebih sama dengan pada saat kita memulai di lingkup ASN. Nah, ada banyak kendala di lapangan. Ya. Misalnya sawah, kalau kita mau contohkan seperti itu, biasa kan yang tahu persis itu hanya penggarapnya. Nah, yang pemilik itu tidak pernah tahu itu, kecuali hanya dia melihat atau mengetahui hasilnya. Iya. Padahal ini harus dikomunikasikan dengan baik antara siapa pemilik ataukah memang penggarapnya yang diberikan kepercayaan penuh, itulah yang kita edukasi. Dan banyak diantaranya seperti saudara kita di Desa Padang sana, luar biasa di sana. Bukan cuma di persawahan tetapi juga di hasil perkebunan. Oh, mereka sudah mengumpulkan zakatnya melalui Basnas. Dan ada beberapa desa juga lainnya yang sudah mulai melakukan itu, dan kita berharap ya seperti halnya di Jujurloi juga itu kita sudah edukasi juga dan 1-2 telah melakukan demikian juga halnya di Rilau Ale. Yang jelas bahwa kita harus menyadari bahwa potensi itu ada, dan bukan berarti masyarakat tidak mau hanya karena belum memahami. Kalau dia sudah tahu belum teredukasi mungkin Pak Sekda ya, bahwa mereka sebenarnya mungkin ingin sekali mengeluarkan zakat infak dan sedekahnya, tapi selama ini belum nyambung dengan pihak pengelola. Dalam hal ini mungkin lembaganya Basnas gitu. Karena kalau kayak seperti zakat fitrah misalkan, karena kita sekarang berada di bulan Ramadan, zakat fitrah dari masyarakat itu kan umumnya mereka menyalurkan melalui masjid-masjid terdekat. Nah, sebenarnya itu kan tidak ada masalah. Tapi yang kemarin yang disampaikan Basnas hanya butuh pencatatannya agar mereka bisa mengetahui potensi zakat fitrah kita itu seberapa besar di Kabupaten Bulukumba. Nah, kalau Pak Sekda sendiri melihat dari zakat, infak, dan sedekah, ini kan masyarakat Bulukumba termasuk masyarakat yang punya jiwa sosial yang tinggi. Betul sekali, begitu Pak Sekda. Kita melihat ada banyak kejadian-kejadian ya, dan masyarakat itu dengan secara sporadis masih bisa menghimpun dana untuk disumbangkan ke daerah-daerah bencana. Nah, ini ada kaitannya tidak kalau kita hubungkan dengan bagaimana kemudian sifat kedermawanan ini dengan potensi zakat infak sedekah yang saat ini sedang berusaha dilakukan oleh Basnas. Saya kira itu betul ya, dan jangankan untuk lokalan kita di sini ketika ada kejadian ya, teman-teman Basnas langsung melakukan itu, bukan cuma di lingkup Sulawesi Selatan. Kemarin saja waktu kejadian di Aceh ya bahkan Padang teman-teman Basnas sempat ke sana ya sekaligus mengantar dipimpin oleh Pak Wakil. Saya kira ini satu hal yang luar biasa, dan bukan cuma kali ini, di beberapa kejadian juga Basnas melakukan hal yang sama. Dan sekali lagi bahwa itu membuktikan bahwa kita masyarakat di Bulukumba ini memang jiwa sosial tinggi, kepekaannya luar biasa. Ketika dibutuhkan uluran tangan kita, maka seketika itu bisa kita lakukan pengumpulan dan
ya mungkin lagi-lagi kepercayaan kepada Basnas sehingga masyarakat begitu mudah melakukan pengumpulan dana lalu kemudian disalurkan. Ya, itu yang luar biasa. Benar. Kita Saya kira kepercayaan itu juga tumbuh karena ada peran-peran pemerintah di dalamnya yang terus menyampaikan, mengedukasi masyarakat dan mendorong masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya melalui lembaga resmi seperti Basnas begitu, Pak Sekda. Pak Sekda, apa yang ingin Pak Sekda sampaikan ke masyarakat saat ini, karena walaupun kita lihat sudah cukup bagus penghimpunan dan pengelolaannya, tapi kan masih ada juga sebagian yang mungkin ragu-ragu, masih ada yang belum pernah menyalurkan lewat lembaga resmi seperti Basnas. Nah, kepada masyarakat yang masih ragu-ragu, yang belum pernah menyalurkan zakat, infak, sedekahnya di lembaga Basnas, apa yang ingin Pak Sekda sampaikan? Ya, saya kira tidak ada yang sempurna ya. Tapi kita selalu harus menutupi apa yang menjadi kelemahan itu. Kami juga dalam rangka memperbaiki manajemen di dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah di kalangan ASN. Mungkin minggu depan atau bahkan sudah keluar ya surat yang kita sampaikan ke masing-masing OPD untuk memperbarui kembali komitmennya terhadap apa yang kita lakukan selama ini. Ya, kita sekaligus untuk meluruskan bahwa apa yang selama ini dilakukan melalui kebijakan pemerintah daerah kemudian ke Basnas itu bisa mereka tahu persis realnya, ya bisa mereka melakukan komitmen sesuai dengan keikhlasan. Karena itu ada persuratan yang kami akan sampaikan, mungkin sudah sampai juga di OPD, dan itu masing-masing ada bentuk komitmen bersama bahwa memang pada prinsipnya kami setuju atau kami karena kemampuan ini hanya untuk diimpak saja, maka kami diimpak. Ada dua di situ, apakah zakat atau impak. Nah, itu kita akan lakukan. Sekaligus tidak tertutup kemungkinan ada ASN yang mau, ya kalau seperti saya dengan standar gaji yang ada itu 240.000 lah per bulan yang dipotong, ya tidak tertutup kemungkinan ada yang mau lebih dari itu, makanya kita dorong kembali ke mereka, ya. Jadi dari atas sampai ke bawah ada yang cuma 60 per bulan, ya. Tidak tertutup kemungkinan yang 60 atau yang 40 ini mau lebih dari itu, ya. Sehingga kita dorong kembali. Termasuk di dalamnya jika sekiranya ada teman-teman ASN dengan alasan tertentu belum menganggap dirinya bahwa saya belum boleh kita, karena prinsip yang kita lakukan ini keikhlasan. Kemudian kita ke masyarakat. Saya kira masyarakat tidak perlu ragu dengan apa yang dilakukan oleh Basnas. Kami ada di dalamnya mengawal, ya. Bahkan dan ikut mengawasi juga, Pak ya. Iya, bahkan Pak Bupati itu selalu memerintahkan kami untuk mengawal secara ketat. Memang kami sadar bahwa ada beberapa kejadian sebelumnya di mana teman-teman OPD senaknya mengajukan permintaan kebutuhannya ke Basnas, dan setelah kita ketahui teman-teman di Basnas laporkan koordinasikan dengan kami, maka kemudian ketika itu tidak menjadi bagian dari misi Basnas, maka jangan sama sekali. Demikian halnya ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh, ya katakanlah OPD dengan alasan bahwa tidak cukup dananya, itu tidak serta-merta bahwa Basnas harus menyetujui. Harus juga disampaikan, minimal kalau tidak dilaporkan ke Pak Bupati, dilaporkan ke kami, lalu kami diskusikan dengan Basnas apa relevan dengan
misi Basnas tidak. Iya. Kalau tidak jangan sekali-sekali. Sekalipun kegiatan itu tidak dianggarkan. Karena kita mau kawal Basnas ini mengelola ya dana umat dengan baik. Jadi teman-teman Basnas juga ketika ada permohonan yang masuk itu pasti dia koordinasikan. Iya. Artinya pengawasan yang kita lakukan ini memang harus berjenjang. Iya. Ya. Sekaligus juga untuk kita saling mengingatkan, bukan apanya ini dana umat yang kita pakai lalu kemudian ya ada kehilapan. Ya, saya tahu teman-teman Basnas itu layak untuk dipercaya, tapi tidak tentu kemungkinan, sehingga kita harus saling mengontrol. Dan selain itu, begitu dipercayanya Basnas Kabupaten Bulukumba mengelola dana ini, sampai Basnas Nasional memberikan berupa reward kepada kita, penghargaan untuk pembangunan rumah sehat. Ya, ada 2 miliar kalau saya tidak salah, dan ini sementara berproses. Pemerintah daerah telah melakukan penyerahan hibah lokasi untuk dibanguni rumah sehat tersebut. Rumah sehat ini nantinya akan dilengkapi dengan semacam fasilitas kesehatan, dan itu semua dibiayai dari Basnas. Nah, saya kira di Sulawesi Selatan hanya Makassar yang ada, benar. Dan yang kedua kali Bulukumba. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan. Bukan apanya, kalau saya lihat catatan Basnas dalam mengeluarkan dana untuk kepentingan kesehatan bagi masyarakat Bulukumba itu di atas 1 miliar per tahun. Ya, termasuk untuk intervensi keluarganya yang mendampingi misalnya mendampingi rujukan ke Makassar, itu biaya hidupnya juga dibiayai oleh Basnas. Iya, dibiayai dengan batas-batas tertentu. Nah, sehingga kalau itu nanti kita kumpulkan lalu kita jadikan sebagai kekuatan dalam pendirian rumah sehat ini, ya mungkin nanti kelasnya akan sama dengan rumah sakit, sekalipun sebenarnya ini baru rumah sehat istilahnya, tapi seluruh fasilitas layanan dan tenaga medisnya, tenaga dokternya itu nanti akan standby di rumah sehat itu, dibiayai oleh Basnas. Karena itu tidak ada alasan pemerintah daerah untuk tidak membackup ini. Dan luasan lahan yang diberikan di sana itu kurang lebih 1 hektar di sekitar Cekeng di sana. Dan ya penempatannya juga pas view laut, jadi enak nantinya. Kita sudah ada rencana desainnya itu berlantai 2, mudah-mudahan nanti ada perawatan di sana, selain rawat jalan juga ada rawat inap. Itu rencana berapa lama pembangunannya Pak Sekda? Sekarang ini dananya sudah ada 2 miliar, dan tentu kita akan lakukan secara bertahap. Ya. Tidak tertutup kemungkinan ketika kondisi bagus, tidak tertutup kemungkinan ditambah pemerintah lagi daerah juga akan mengintervensi masuk selain Basnas Pusat, karena ini untuk menyiapkan semakin banyak fasilitas layanan kesehatan di Kabupaten Bulukumba. Caile saja itu sekarang boleh kata sudah overload. Puskesmas Caile. Sehingga dengan adanya ini rumah sehat yang dibiayai oleh Basnas, maka kemudian ini bisa terbagi, bisa support, dan saya kira kalau itu pengelolaannya Basnas nanti tinggal administrasi saja, tidak perlu terlalu banyak bertele-tele, tidak perlu kasih lihat KTP Pak Sekda. Karena memang sasarannya untuk itu. Untuk itu bukankah selama ini Basnas telah mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai itu semua agar masyarakat bisa terpenuhi layanan kesehatannya di Kabupaten Bulukumba. Jadi saya kira masyarakat tidak perlu ragu. Kami boleh dikata Bupati, Pak Wakil, saya mempertaruhkan baik Basnas, sehingga selalu kami kontrol apa yang harus dilakukan. Basnas juga kita dorong, tidak boleh melakukan transaksi tunai. Kalau bisa lakukan secara online, karena kalau itu bisa kita lakukan, maka kita dengan mudah mendeteksi kemana ujungnya ini.
larinya ini dana. Aliran kasnya Iya. ketahuan Pak Sekda. Ketahuan. Jadi semua kita lakukan Iya. dengan transparan. Ada Iya. juga webnya itu, websitenya Basnas, dan di situ dijelaskan ya penggunaan dana. Iya, digitalisasi. Iya. Oke. Tapi meskipun demikian, peran masyarakat sebagai pengawas itu masih tetap kita butuhkan. Iya. Ya, mungkin ya ada pandangannya masyarakat, oh masih punya kelemahan ini. Tidak ada salahnya Basnas terbuka 1 kali 24 jam disampaikan, termasuk kami di dalamnya. Iya. Kalau itu untuk penyempurnaan, apa salahnya untuk kita tidak akomodir. Ya, pasti kita lakukan dengan baik. Ya, luar biasa. Nah, terakhir nih Pak Sekda, tadi kan sudah disampaikan apa harapannya kepada masyarakat ya. Nah, sekarang kepada Basnas sendiri terkait bagaimana Basnas bisa melakukan pengelolaan yang kemudian berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apa harapannya di masa yang akan datang? Ya, saya kira kinerja Basnas ya, sekalipun kan mereka juga diaudit ini, sekalipun sudah kategori WTP juga, tapi tidak berarti kita harus berbesar, melainkan tetap harus kita selalu berupaya semaksimal mungkin memperbaiki, bahkan meningkatkan. Dan satu hal lagi, bahwa ada beberapa inovasi yang telah dimunculkan oleh Basnas, dan itu sangat bagus untuk ditingkatkan. Ke depan saya kira teman-teman di Basnas ya tetap harus selalu membuka diri, ya. Kemudian bagaimana melakukan penggalangan ya secara maksimal. Kalau selama ini kita sudah masuk di ASN, kemudian masuk di pertanian, ya mungkin saja nanti ke para pengusaha, pelaku usaha lainnya yang mungkin ya selama ini bingung gimana mau disalurkan di masyarakat. Tidak ada salahnya kita komunikasi ke sana. Nah, karena Basnas tidak hanya sekedar membina pelaku-pelaku usaha UMKM misalnya, tetapi dia juga harus melakukan kolaborasi dengan pelaku-pelaku usaha lainnya yang posisinya itu dia sebagai yang memberi impact atau sedekah ke Basnas, yang mempercayakan dia punya dana untuk dikelola. Suatu saat saya pernah koordinasi dan konsultasi ke Basnas Pusat, tidak cukup 15 menit saya di situ, ada lagi laporan, alhamdulillah ada lagi dana masuk, luar biasa. Dan itu bukan ece-ece, hitungan miliar yang masuk untuk skala perusahaan besar yang dia sudah percayakan pengelolaan pendistribusian zakatnya itu melalui Basnas. Kita berharap kondisi itu juga ada di Bulukumba. Berapa banyak pelaku usaha yang ada di kita banyak sekali kalau Bulukumba kan Pak. Yang nanti ini juga tantangan sekaligus peluang bagi Basnas untuk melakukan pendekatan. Dan kalau ini kita lakukan, saya kira target Basnas untuk mengelola 6 sampai 7 miliar dalam 1 tahun ini mungkin bisa di atas 10 nanti. 10 miliar ya. 10 miliar. Dan potensi kita di Bulukumba itu sangat besar. Lebih dari itu bisa kita lakukan ya, sepanjang ya kepercayaan masyarakat ya bisa terus kita jaga Pak Sekda. Ya. Ke Basnas. Saya kira itu. Terima kasih Pak Sekda, sahabat Radar Selatan. Saya kira banyak sekali yang kita dapatkan hari ini, bahwa Basnas Bulukumba dengan segala macam predikat penghargaan keberhasilan yang sudah diterima, tapi juga harus tetap meningkatkan dan menjaga kepercayaan masyarakat. Nah, kita juga berharap masyarakat yang selama ini masih ragu-ragu, yang belum pernah menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui lembaga resmi seperti Basnas, sudah bisa berkomunikasi dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui Basnas Kabupaten Bulukumba. Karena manfaat yang didapatkan oleh masyarakat yang memang berada dalam kelompok rentan itu juga sudah luar biasa sekali. Saya kira itu yang bisa kita bagi hari ini,
Dan kedepannya kita juga akan terus support bagaimana proses pengawasan dan pengelolaan zakat ini bisa benar-benar dilaksanakan dengan baik. Terima kasih sahabat Radar Selatan. Sampai bertemu kembali. Saya Sunarti Sain undur diri. Kita ketemu di episode berikutnya. Makasih Pak Sekda sudah hadir, Pak. Padahal jauh-jauh tidak Tanete nih. Biasa. Iya. Ini karena episode terakhir untuk program Basnas ini Pak Sekda. Oh. Makanya Basnas minta harus dari, kalau bukan Bupati.